Tidak, sudahlah. Mendingan dagang polis asuransi. Produknya sangat mulia. Nolong orang. Ya, nolong orang. Ya, nolong orang luar biasa, didoakan bagus. Orang kematian, suami sakit, Anda datang membantu, Anda akan didoakan orang. Insya Allah masuk surga semua. Amin. Amin. Yang nggak bilang amin artinya nggak siap masuk surga. Terserah lu. Ya. Ini setiap kali gue ngomong malaikat lewat nyatet ya. Oke. Siapa yang mau kaya? Oke. Yang bilang nggak terserah. Ya. Malaikat nyatet ya. Orang cuma ditanya doang nggak mau jawab lu ya. Ya Bu Sela, ini yang kaya siapa? McDonald. Yang kaya adalah Roy Kroc. Seseorang yang sangat pintar bagaimana caranya burger yang enak ini bisa dijual ke tempat-tempat lain, ke seluruh dunia bahkan. Adalah Roy Kroc yang menemukan sistem franchise. Anda lihat satu foto yang sangat bagus. Ini McDonald-nya berdiri, ya. Roy Kroc-nya duduk. Anda lihat siapa senyumnya yang lebih happy? Yang duduk. Ya, oke, Bu sekalian. Nih, ini penjual semua Bu, salesman semua. Donald Trump, Steve Jobs, Warren Buffett. Nggak bisa memproduksi juga. Kalau Indonesia, Ciputra, Hairul Tanjung, Johnny Andrean. Di bawah Johnny Andrean semua nih Bu. Mulai ada salon di gedung ini ya. Ada Jeko laku, ada Bretok laku. Emang dia tukang roti? Kagak Bu. Tapi dia adalah penjual yang sangat jempolan. Ciputra, Raja Properti, Sang Pelopor. Ngerti nyemen nggak? Kagak, gue pastiin. Ya, enggak Bu. Tapi dia ditempelin apapun laku. Tuh Ciputra World di seberang sana. Ya, kondonya 1 meter persegi setahun yang lalu loh 42 juta rupiah per meter persegi. Laku banget, sold out. Ya, Ciputra. Jadi kalau pegawai negeri punya duit 20 juta ke Ciputra World mau beli, paling dikasih 3 pengki, suruh pulang. Ya, Hairul Tanjung, dokter gigi, kayaknya luar biasa. Apa aja dia jual. Ada nggak dia jualan gigi? Nggak ada. Kenapa dia kaya? Karena dia tidak praktek jadi dokter gigi. Oke, ya semuanya luar biasa baru sekalian ya. Anda lihat ini, nih daftar orang terkaya dunia. Semuanya pedagang Bu, semuanya penjual. Ya, Anda udah dapet. Nih semuanya penjual. Produknya jualan semua. Nggak ada pegawai negeri di situ. Nggak ada dosen, nggak ada peneliti, nggak ada orang pajak juga. Ya, mau kaya nggak? Mau kaya jadilah penjual. Indonesia juga begitu nih, top 20 Bu. Nggak ada Bu, nggak ada dokter, nggak ada Bu. Ya, nggak ada. Nih orang terkaya di Indonesia, semuanya pedagang, semuanya penjual. Ya, oke. Baik Bu sekalian ya. Saya berharap Anda makin yakin. Kalau Anda mau kaya, jualan. Ya, oke. Baik, nih Steve Jobs juga seorang penjual yang baik. Yang bikin itu dulu desain Steve Wozniak namanya. Tapi Steve Wozniak tidak bisa jualan. Lebih kaya Steve Jobs atau Steve Wozniak? Steve Jobs jawabnya. Nggak adil ya. Memang begitu. Anda lihat di perusahaan yang gajinya lebih tinggi, yang fasilitasnya paling bagus pasti bagian marketing, bagian sales. Ya, pakaiannya harus bagus, mobilnya harus bagus. Kenapa? Karena dia mewakili perusahaan. Kalau Anda diproduksi bagian mesin, Anda mau baju robek aja, terserah kata orang. Nggak ada yang peduli. Yang penting lo kerja bagus. Mau belepotan sama oli, terserah. Gaji, banyak saingan Anda dengan anak STM sekarang bisa. Ya, oke, setuju? Supaya Anda lebih yakin. Kalau Anda mau kaya, harus melakukan sales. Dan sekalian, saya adalah seorang salesman. Ya, saya kaya bukan karena saya pernah menjadi pegawai negeri. Ya, saya dulu Widya Iswara. Ngajar 1 SKS paling dibayar 11.000. Nguji nih saya. Nguji skripsi, itu ngebimbing. Anda tahu honornya 21.000. Nguji skripsi. Kita bilang, oke. Maju yuk, jam sekian, kelompok 21, kelompok 21, kita pikir apa? Pemilik 21, no, gajinya, honornya cuma 21.000. Dari mana mau kaya lo? Lo nguji 40 orang sehari pun tidak akan kaya. Ya, oke. Saya adalah seorang salesman sejati. Apapun saya jual.
termasuk jual diri. Gue jual diri, kalau nggak saya nggak bisa jadi MC mahal, ya, public speaker mahal, nggak mungkin. Ya, ada ini Bu, kalau nggak percaya juga, ini jualan saya. Ya, jualan saya pertama tuh saya dagang orang Bu. Saya adalah manajer artis profesional pertama di Indonesia. Dagangan gue siapa? Anak kecil, Joshua. Tidak pernah ada artis yang lebih hebat dari Joshua. Iklannya 17, show-nya penuh ya. Iya, kuisnya laku, filmnya laku, top, merchandise-nya laku. Tokol, mana ada merchandise? Dan barang-barang kelas atas nggak mungkin ditempelin sama Tokol sama Sule. It's a matter of positioning. Joshua gila loh, printer, ya hebat. Sayang dulu doa saya dengan ibunya tidak dikabulkan Tuhan. Doa kita apa? Ya Tuhan, semoga Joshua nggak gede Bu. Begitu gede nggak lucu dia, ya sudahlah. I have to move on. Udah terlanjur keluar dari pegawai negeri, ya I have to move on. Saya akhirnya menjadi ya membuat PH, ya saya menjadi presenter kadang-kadang. Anda lihat nih jualan saya membuat saya kaya. Ini saya jualan ya. Kemudian kalau karya televisi saya lebih hampir 200 loh. Ya, oleh karena itu saya punya 30 rekor muri. Udahlah Bu, kali itu udah lewat. Tapi bukan itu yang membuat kaya. Yang orang yang lebih kreatif dari saya banyak. Yang lebih aneh-aneh gitu banyak. Tapi kenapa mereka tidak kaya? Karena mereka tidak bisa jualan. Saya karena lulusan STAN ngitungnya cepet banget. Apalagi ngitung penghasilan orang, cepet banget gue. Ngitung sendiri biasanya malah nggak bisa ya. Oke, Bapak sekalian, Anda lihat ya. Nah, ini nggak bakal kaya, nggak ada penulis buku yang kayak di Indonesia. Ini jualan saya 2 tahun yang lalu. Saya adalah IO-nya opening closing SEA Games 159 miliar. Nggak ada IO yang lebih besar dari saya Bu. Inilah proyek terbesar sepanjang masa, 159 miliar, bagus banget. Ya, oke, walaupun sampai sekarang nggak lunas. Ya, nggak lunas saja bagus. Ya, masih nyangkut berapa puluh miliar gitu. Terus tahun lalu saya dapat lagi opening closing PON 80 miliar, alhamdulillah lunas. Ya, lebih kecil sedikit tapi lunas. IO kecil nggak mau gue. Ya, saingannya dengan orang-orang yang banting harga enggak lah Bu. Ya, Anda lihat, saya penjual yang gila loh. Sekarang saya jualan properti, saya jual hotel, saya jual tanah, ya yang bagus saya beli sendiri. Rumah 400 miliar ada di Jakarta. Ada buyer gue dari Medan Pak Elwi. Saya mau beli rumah minimal 3000 meter di Pondok Indah yang golf. Budget ibu berapa? Ya 300 M lah. Ada Bu rumah. Gila nggak Pak? Saya nggak tahu dia orang bisnisnya apa gitu. Penjual pasti ya. Oke, jadi saya buka usaha sendiri ya. Istri saya pun dagang asuransi ya. Saya mengawinin pedagang juga, asik banget. Kadang-kadang dia dapat untung, kadang-kadang gue yang dapat untung. Kita nikmatin terus ya. Sekarang ya Anda lihat nih, enaknya menjadi salesman apa? Kan pengusaha, satu waktu bebas. Anda mau ngapain aja bisa. Saya mau bangunnya siang boleh, tapi dapatnya dikit loh. Saya Sabtu Minggu nggak mau kerja, boleh. Saya mau nganterin anak dulu sekolah, gue baru jualan, boleh. Saya mau jualannya malam doang, boleh. Iya kan? Anak saya ada acara di Singapura, saya harus datang, bisa. Jadi pegawai, kena pecat loh kalau bolosnya keseringan. Setuju Bu ya? Anda bisa atur. Kayak saya belanja di Carrefour, ya bisa. Orang bilang Helmi nggak ada kerjanya, ya jangan salah dia. Gue kerjanya lu nggak lihat aja. Begitu udah dapat kita pensiun dong. Maksud gue udah libur lah. Saya liburan hampir tiap minggu loh. Ya minimal ke Bali. Bayangin, enak banget. Ya Anda harus bisa jadi salesman. Kalau Anda jadi pegawai, no way. Nanti udah jadi salesman, mau kerja tengah malam doang boleh. Jangan klien Anda agak klinik. Mas Helmi kita dealnya jam 12 malam ya. Di Jeruk Purut, kita udah mikir. Tapi kalau kayaknya pasti hajar ya. Enak banget, atur sendiri. Liburan kapan boleh. Saya sekolah lagi bisa ya. Anda bisa bebas dari finansial, nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin cucu udah tua ya. Ada lagi apa? Anda bebas dalam tindakan kayak orang ini ya.
Ini orang ngaco banget ya. Tapi karena dia punya perusahaan, karena dia bisnis boleh. Kalau jadi pegawai, kena usir loh. Ya, oke. Semuanya enak dan tidak ngerepotin orang ya. Oke, Bapak sekalian, saya hanya akan menunjukkan, mendukung apa yang katakan oleh Bu Mela. Anda harus punya waktu untuk anak dan istri. Saya sudah pernah ngalamin. Saya pernah gagal karena saya terlalu sibuk dan saya tidak mau itu terulang. Saya mau ini juga jangan terulang ke Anda. Ya, kita lihat karya anak-anak saya di Triwarsana berikut ini. Kita merenung sebentar. Mainkan. Kita itu semenjak naik jabatan jadi sibuk banget. Jadi ya resiko kita udah jadi kesepian. Tapi ya nggak apa-apa, kan Pak kerja buat kita ya. Ya Bapak ya udah malam jam berapa nih? Tuh Enggak, aku nggak mau nemenin Bapak aja. Saya telat tuh. Ih ngambek nih ya. Bapak nih, yuk Bu, kita gendong siapa gitu ya. Anda lihat jam 12 malam bapaknya belum pulang. Panggil siapa tuh? Aku mau tanya, Papa kerja apa sih sampai malam begini? Emang gak kangen sama aku? Kerjaan Papa cuci bun. Papa udah gak ada waktu lagi untuk itu. Pak, aku mau tanya, gaji Papa berapa sih? Totalnya 9 juta. 9 juta dibagi 30 hari sama dengan 300.000. Sabtu dan Minggu Papa libur. Kok Sabtu dan Minggu Papa nggak ada? Berarti Papa kerja dong. Satu hari 24 jam. Jadi 300 dibagi 24 jam sama dengan 12.500. 1 jam jadi penghasilan Papa 12.500 ya Pak? I think so. Pak, aku minta duit dong 10.000. Malam-malam ini minta uang untuk apa, Wendy? Itu Pak cepetan. Kamu ini ngelunjak ya, sudah malam gini minta uang. Ayo masuk kamar. Ayo masuk. Masuk. Nggak tahu diri. Oke, bapaknya menyesal karena Oh, Bapak kemarin emosi. Papa capek. Maafin Papa tadi ya. Tadi Papa emosi banget. Ini uang yang kamu minta, nak. Untuk apa malam-malam uang? Bukannya semua warung sudah pada tutup. Aku mau beli waktu Papa. Sejam aja kami uangnya 12.500. Mampus lo kalau digituin ya. Papa sadar nggak? Papa sekarang udah berubah. Papa udah nggak ingat sama keluarga. Tidak ada investasi yang lebih berharga dibandingkan investasi waktu bersama anak-anak dan keluarga. Oke, ya. Baik, lampunya. Oke, Bapak sekalian, ya. Saya berharap, saya tahu ada yang matanya merah, nggak ada masalah ya. Nangis itu sehat. Ya. Kalau itu belum terjadi, saya berharap ya tidak akan pernah terjadi. Kalau sudah, Anda punya waktu sekarang untuk merubah profesi untuk mencari uang, ya. Oke, Bapak sekalian. Nih, Anda lihat ngerepotin banget ya. Jadi pegawai negeri 500 orang yang daftar 40.000. Berapa sih gaji pegawai negeri? Paling start dengan 2 juta, 3 juta, betul? Satu loh ya, kalah dengan Memet. Ya, oke. Nih, kemarin 500 orang mau masuk trans yang daftar Bu 100.000. Gajinya berapa? 3 juta. Lulusan terbaik dari
sekolah-sekolah terbaik. Sudahlah Bapak Ibu sekalian ya, forget it. Nih, nasib karyawan sejati gue bacain ya. Kerja berat sudah pasti, salah sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati, tidak loyal dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, nanya naik gaji ditandai, nggak hati-hati kena sanksi. Emang enak loh. Now fire your boss, pecat bos lo. Ya jadilah pengusaha, jadilah salesman yang mengatur hidupnya sendiri, penghasilannya sendiri. Bergabunglah dengan Prudential. Ya, oke, baik. Kalau kata Mas Selmi, kalau mau kaya jadi salesman, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu sudah di tempat yang tepat. Jadilah agen asuransi. Ini bukan karena saya dibayar mahal oleh Prudential. Proven, nih, ada yang nggak bisa bantah. Enak banget jadi belajar jadi salesman, kayak menjadi salesman dengan bergabung dengan asuransi. Kenapa? Produknya sudah ada loh. Nggak perlu ide, nggak perlu desain. Produknya terbaik, Prudential. Prudential itu asuransi terbaik di Indonesia. Bukan di Indonesia doang, mungkin di Asia kita udah yang terbaik. Ya, bagus banget produknya. Ya, klaim aman. Ya, aman-aman. Asal memenuhi aturan aja, nggak nyalin aturan dibayar loh. Setuju ya Bu ya, Pak ya? Paling aman. Nggak ada komplain. Ya, nomor 1. Enak Anda jualan atau masuk tim yang timnya nomor 1. Daripada Anda katakanlah mau masuk ke tempat lain. Sekarang nama asuransi macam-macam. Oh, itu asuransi ya? Gue pikir nama bioskop. Ini perlu loh. Everybody knows. Nomor 1, saya selalu katakan, kalau ditawarin masuk MU, ini Manchester United, bukan Madura United yang di Pamekasan itu. Kalau masuk ini Real Madrid, bukan Real Mataram. Nomor 1, what else? Enak jualannya. Ya, daripada asuransi ya, terangin gue dong yang punya siapa, kan repot loh. Ya, udahlah. Produknya bagus banget, brandnya bagus. Nomor 2, caranya diajarin, dibimbing. Yang nggak taman SD aja bisa. Ya mere, ini karena dia mau belajar. Untung nih, jadi ada contoh yang benar. Masa kalau sama Mehmet tukang ikan, ya Allah loh. Susun nih SMP sih, mana sudah tadi? SMP nih, top sekarang. Wow, punya BMW loh. Anda pegawai negeri punya BMW, waduh, dari mana tuh duitnya? Asuransi mah kagak. Ya, oke, Bu Devi, dahsyat. Mobil udah berapa Bu? 1, 2. Baru 2. Ngomongnya pelan, baru 2. Pelan tapi sombong. Udah beli apartemen, udah? Belum, ya rencana. Oke, luar biasa Bapak sekalian. Ya, terbukti dan ini nggak ngarang. Anda bisa cek di luar ada Bu yang ditunjukin ngarang semua Bu. Pak, hati-hati, ini nggak ngarang. Penghasilan mereka udah dipotong pajak, slip pajaknya ada. Ya, ngarang ditangkap loh. Ya, disupport oleh sistem dan tim bagus. Just follow the instruction. Cuman ikutin aja. Apa kata leader? Cuman ikutin instruksinya aja. Insya Allah bisa. Diajarin. Di sini leadernya baik. Nggak kayak di luar, atasan Anda belum tentu happy kalau Anda lebih bagus. Ya kan? Kan di luar itu kalau Anda kerja di luar asuransi, kalau mau disayang bos, cuma 2 saya selalu mengatakan. 1, tidak boleh lebih pinter, lebih keren, lebih kaya dari bos, nomor 1. Nomor 2, tidak boleh macarin pacarnya bos. Susah. Di sini Anda perform, leader Anda, atasan Anda suka loh. Kenapa? Karena dia dapat komisi juga. Betul Ibu? Dapat overriding, happy dia. Ada leader kalau udah top banget dia udah nggak jualan, dia ngerekrut, motivasi aja dong, jualan lo. Kenapa? Karena dia dapat juga. Ya, oke. Jadi enak banget. Nggak ada bisnis kayak gini. Di luar sana Anda mau jadi manajer, ada orang sampai mati nggak pernah jadi manajer. Di sini cepet banget. Tukang ikan 2 tahun lo lihat, 3 tahun lo kasih target. 5 tahun bisa jadi manajer? Bisa banget. Ya, 5 tahun 100 juta, kecil di sini.
Di luar nyari 100 juta, ampun loh. Ada orang sampai mati gajinya nggak pernah sampai 10 juta. 10 koma katanya. Gaji gue apa? Tanggal 10 lewat udah habis. Oh gitu 10 koma. Insya Allah Bapak sekalian. Dan produknya bagus. Nggak nipu orang, bantu orang. Beramal banget kita ya. Oke, nomor 4. Ada reward dan insentif. Anda rewardnya besar, insentifnya besar. Diajak keliling dunia loh. Anda lihat Ibu Mela tadi, gila, ke Moskow, Barcelona, udah semua Ibu ya. Roma, ya, semua. Ada orang sampai mati nggak pernah keluar negeri loh. Ya, dan tidak perlu modal. Nggak ada bisnis yang nggak perlu modal. Asuransi bisa loh. Modalnya cuma 2. Ya, mimpi sama nekat doang. Rekrut. Ya, prospek. Kerja keras, cukup. Insya Allah ya, mereka buktiin backgroundnya macam-macam. Mas sekalian ya, enak banget ya. Sekarang saya akan sharing kunci sukses saya dengan cepat ya, dan relate betul dengan keberhasilan saya menjadi salesman. Ini kunci saya yang pertama.